trading manual itu harus ada yang namanya stop loss, nggak boleh dilepas. Kemudian pengelolaan psikologi adalah dengan cara mengembangkan sistem dan psikologi yang lebih baik lagi. Pengelolaan profit agar profit berkembang dan bukannya habis. Buat profit bisa menjadi satu modal untuk mencapai tujuan di masa depan. Jadi ada satu membernya Super Mega Profit, itu dia sudah pintar tradingnya, orang Bandung, dia bagus. Jadi dulu di Super Mega Profit tuh sering undangin member-member yang dari luar kota. Kita kumpul di Tretes gitu ya, di Tretes saya sewa villa gitu ya, nanti dari Jakarta, dari Bandung, dari Medan, dari mana udah datang ngumpul sampai 30-40 orang. Nah kita di villa mungkin sharing-sharing itu seneng Pak, nggak tidur itu orang-orang sampai malam, ngobrol terus tentang trading forex, tentang teknik-teknik pribadi, karena dulu banyak manualnya. Nah yang namanya Pak juga sering sharing-sharing dari trading gitu. Saya tahu dia trader yang sudah cukup matang. Tapi untuk masa depannya dia susah karena dia nggak masuk di dalam pengembangan profit ini. Karena profitnya tuh setiap bulan habis dibuat hidupnya dia. Itu kayak orang nggak bisa nabung gitu loh. Jadi dia nggak punya masa depan, kerja habis gitu. Jadi bahaya kalau orang di ujung tanduk. Kalau satu saat dia kena bahaya, modalnya hilang, ya udah dia nggak bisa trading lagi. Nah ini juga harus masuk di dalam satu planning kesuksesan kita. Ya. Karena kalau saya ini kan saya dibantu sama Pak Bram. Kalau Pak Bram ini bagian keuangan, saya enggak utak-atik sama sekali uang saya, akun saya semua tuh Pak Bram yang nyusun semua. Itu jadi agak enteng gitu ya, tapi kalau makanya saya bilang tadi butuh suami istri sebetulnya, nanti ada yang saling menopang seperti itu, ada yang ngitungin, karena ini trading ini kayak orang gagak gitu. Kalau saya nggak dihitungin sama Pak Bram, nggak diatur gitu ya, saya nggak ngerti, mungkin sudah saya pakai buat beli tas LV gitu. Dipakai buat macam-macam, tapi saya pergunakan tuh hal-hal yang berguna gitu ya. Saya pergunakan untuk investasi properti, saya ada properti juga. Saya belikan mobil karena saya ini butuh mobil yang bagus, mobil yang nyaman, karena kerjaan saya itu keluar kota. Kalau mobilnya tidak enak terus kan saya juga tidak enak, jadi saya nyaman gitu pakai mobil yang enak aja lah. Saya pakai ya. Di Basecamp ini juga saya bikin yang enak juga buat hari-hari karena kantornya di sini. Kalau tiap hari kantornya nggak enak, jadi ada hasilnya. Saya juga nabung emas. Setiap hari saya bikin online kan, jadi setiap hari saya dapatkan penghasilan itu dari penjualan robot saya secara online. Saya nggak kenal, saya tuh anti. Beli robotku kok, Pak, nggak beli, anti gitu loh ya. Kemudian ketemuan di mana? Makanya kemarin tuh masih ada beberapa orang yang masih mempunyai konsep MLM yang sangat kuat, itu gabung di Super Mega. Kemudian dia nggak bisa online karena MLM zaman dulu itu kan pertemuannya offline gitu. Jadi telepon, bikin janji ketemuan di kafe mana, itu dulu saya kayak gitu. Wah itu ongkosnya tambah gede, karena setiap kali ke kafe kita harus naktir orang, namanya leader. Kalau nggak naktir orang lah, kamu ngajak aku bisnis, minuman aja kamu nggak mau beliin aku, mana bisa kan gitu. Nah dari situlah akhirnya saya di dalam hal istilahnya agar supaya berkembang ini profit kita tidak sampai hilang, ya itu saya lupakan yang berharga, nggak seperti yang itu sangat penting sekali.
Jadi harus ada hasilnya, ya kan? Setiap kali dapat online, saya buka aplikasi, saya beli di Pegadaian, Pak. Di Pegadaian itu ada emas online, Pak. Lumayan, saya mulai mengumpulkan itu emas itu masih 300-400 ribu, sekarang menjadi 1 juta. Jadi diem-diem beranak pinak. Itu sama Pak Michael ya, itu ya, urusnya tahu ya, beli berapa gram kan setiap hari, kumpulin beranak pinak sendiri. Dari mana? Ya dari saya jualan robot, diversifikasi, dari profitnya saya masukin di broker lokal, saya masukin di broker luar negeri, campur, enggak satu brok gede gitu, enggak. Robot saya juga banyak tak masukin, belum lagi master saya punya master dim itu ada berapa puluh master, itu kan semua dari modal saya semua, saya masukin semua, jadi banyak seperti itu. Apalagi nanti kalau ini udah agak longgar, saya akan bikin bisnis baru yang masih berhubungan dengan yang namanya trading forex juga. Jadi dari mana? Karena saya punya satu pijakan kaki yang sudah settle, yang sudah kuat, yang sudah saya bangun puluhan tahun, dan itu sebagai akarnya yang nanti akan berkembang. Makanya sangat, istilah dalam tanda kutip, sangat picik sekali pikiran orang yang mengatakan robotnya kalau bagus kenapa dijual? Loh, ini sebuah sistem pengelolaan gitu, dimana kita itu bekerja sebagai manusia, kita kepengen berhasil, gimana cara cerdasnya, gimana cara jalan pintasnya dan lain sebagainya, itu semua masih berhubungan dan semua akan masuk akal sekali, dan semua itu akan saya ajarkan. Bagaimana nanti? Sekarang Pak kan mempunyai satu, tadi bilang sementara ini masih bisa hidup, berarti nggak bisa menumpukan masa depan Bapak itu pada pekerjaan yang sekarang sedang dikerjakan. Kira-kiranya seperti itu. Nah, kan harus punya gambaran lain kan. Pekerjaan apa yang Bapak ingin kerjakan? Kan seperti itu. Pilihannya apa? Oke, trading forex itu luas, Pak. Belum tentu loh nanti terus Bapak bisa trading forex tuh tutul sendiri, terus nanti terus bisa enak, setiap bulan bisa dapat banyak dan lain sebagainya, belum tentu. Kalau saya disuruh nggak jualan robot, nggak bisa jadi kayak gini. Orang saya dulu modal saya aja utang, kayak apa saya bisa jadi kayak gini trading terus belum nanti nderdek dan lain sebagainya, kan kita harus diimbangin semua. Harus nyaman. Seperti itu, jadi ada nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengembangkan profit. Oke, mencapai tujuan. Ya, ini pembelajaran nanti yang terakhir, di mana ada 3 tahap. Yang pertama kita akan bikin target kecil-kecil untuk harian, mingguan. Mungkin bisa diambilkan buku omset heksagon, kemudian 100 hari sukses finansial. Bikin target besar buat goal yang besar untuk bulanan tahunan dalam hal pengembangan diri. Ini secara sempurnanya ya. Mungkin nanti dari pembelajaran yang saya berikan ini penyerapannya juga mungkin nggak bisa 100%. Paling enggak udah paham gitu ya, secara keseluruhan cara yang benar untuk kita menjadi seorang trader secara keseluruhannya. Nanti kan dalam perjalanan kan nanti setiap pribadi demi pribadi itu menemukan ciri khas sendiri-sendiri ya. Ada juga yang enggak harus kayak seperti yang saya ajarkan, ambil intisarinya yang mana yang cocok untuk diri kita. Biasanya kalau cowok itu lebih nggak senang nyatet-nyatet. Tapi kalau saya perempuan, jadi saya senang catat-catat, dan saya lihat semua orang sukses itu selalu punya buku catatan, Pak. Karena otak kita ini nggak akan mampu untuk mengingat banyak hal secara sekaligus.
Jadi saya ada buku yang namanya Omset Hexagon. Nanti kita akan belajar. Ini buku ini saya print sendiri karena untuk kalangan sendiri. Karena kapan hari pernah tak cetak, itu mahal banget. Udah tak print sendiri aja. Nah di sini ada gandengannya. Ini buku tujuan. Saya pakai buku ini, Pak. Ada yang udah tak coret-coret kalau nggak salah. Coba cari yang udah tak coret. Tapi Bapak nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa. Pakai buku biasa. Yang paling penting nanti udah saya kasih patokan-patokannya apa aja yang perlu dibikin. Nah, Omset Hexagon ini mungkin nanti kalau mau bisa gantiin biaya dari cetaknya, karena yang lainnya itu beli, Pak. Orang-orang yang ikut si pitung, ikut apa itu mereka beli. Jadi bayar si pitung misalnya 2,5 juta, nanti dapat ini, dapat apa gitu. Jadi mereka beli sebetulnya. Jadi bukan ongkos cetaknya ini sebenarnya yang nilai insintrik ya, maksudnya nilainya. Ongkos cetaknya berapa, paling ini nyatanya cuma habis 60.000 misalnya, dibeli 60.000, enggak kayak gitu. Tapi isinya, ini si pengalaman pribadi saya ini menurut saya sangat penting sekali untuk kita sebagai seorang trader. Jadi ada isi daftar isinya itu, saya ingin kaya atau jelas tujuan Anda, itu nanti pembelajarannya yang saya berikan di sini. Kemudian kemakmuran adalah pola pikir, itu masuk di NLP. Kemudian kita hanya mempunyai modal kerja 24 jam. Jadi gimana cara kita ngaturin? Kita mempunyai modal itu hanya 24 jam. Gimana cara kita ngatur? Karena kalau kita 24 jam kita hidup, itu udah kepotong tidur itu udah berapa jam? Kepotong ngobrol-ngobrol, kepotong belajar, kepotong jalan-jalan, kepotong mandi, kepotong makan, itu sisa berapa tok yang untuk kita itu bisa kerja, bisa kita aktif. Kemudian kita tuh pengen kaya raya. Dari berapa jam itu gimana kita bisa kaya raya? Apalagi kalau kerjanya sama orang, kita udah terikat waktu di situ. Terus gimana kita mau kaya lebih dari yang sekarang ini? Nah, itu kan perlu harus dipikirkan. Jadi harus ada caranya, cara yang mempercepat kita untuk kita bisa jadi kaya. Ini sangat ya sebagai inspirasi lah. Hampir 50% modal kita sudah terpakai untuk kerja. Jadi kita udah tidak ada waktu lagi untuk hal-hal lain. Untuk apa ya istilahnya, kadang-kadang orang kan sampai stres ya. Nah, jadi makanya kita butuh yang namanya leverage, daya ungkit. Nah, daya ungkit yang paling bagus itu apa? Nanti kita teliti. Kerjaan apa yang saat ini yang terbaik yang bisa mengungkit kita sehingga kita ini bisa dapat satu perlipatan. Nah, kalau di sini nih untuk bikin tujuannya. Jadi ini di sini ada. Nah, ini ada lingkaran kehidupan lah istilahnya. Tapi nggak usah sampai masuk ke sini ya, karena nanti saya ajarin secara singkat aja, nanti bosen soalnya kalau saya sama bikin gini dari dulu. Nah, berbicara mengenai goal kecil dan 100 lembar yang mengubah finansialku ini yang saya namakan dulu buku impian. Pernah tahu buku impian, Pak? Pernah dengar nggak buku impian? Pernah buat nggak? Suka coret-coret nggak? Nggak suka sama. Jadi semua langsung diinget dari pikiran. Hari-hari coba sekali-sekali dibikinkan note. Hari ini aku mau ngapain aja. Nanti jadi lebih efektif segala macamnya. Pasti. Apalagi dalam nanti trading. Masih ada kerjaan, masih ada trading. Dibikin catatan. Bu Sisil pernah bikin ya? Potong-potong. Ya, saya mau cerita. Gunanya apa? Jadi gini, Pak. Saya dulu ketika saya belum berpisah dengan suami saya ikut mertua saya.
rumah saya di Dalam Husada Indah situ. Di sana saya banyak membaca buku karena hari-hari saya, mertua saya itu orang kolot, orang Cina totok yang keras gitu ya, jadi saya nggak boleh keluar rumah. Akhirnya di rumah itu hiburan saya baca buku. Saya ini senang baca buku, segala macam buku itu saya bersyukur karena dari baca buku itu bermanfaat sekali untuk ya hari ini saya bisa jadi seperti ini. Itu hasil dari sebagian besar tuh buku-buku yang saya baca. Buku saya banyak Pak, di sini masih ada di dalam kantor saya ini, belakang ini banyak, di atas juga ada buku banyak. Saya senang koleksi buku. Bukan salah satu ya, kebanyakan dari buku-buku itu masuk di yang di psikologi, kemudian motivasi, cara sukses, jadi orang-orang terkenal yang bikin buku itu saya senang, gemari, kemudian saya beli. Nah salah satunya diajarkan cara membuat buku impian.